wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melangsungkan sidang tugas akhir. Yang saya hormati Ibu dosen penguji 1 yaitu Ibu Devi Widya Putri, dan dosen penguji 2 yaitu Ibu Ade Mesari. Perkenalkan, saya Anissa Olivia dengan NPM 2478-269, mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Nah, pada kesempatan yang berharga ini, saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kluster Risiko Depresi Mahasiswa berdasarkan faktor akademik dan sosial menggunakan algoritma KBS. Nah, melalui penelitian ini saya berupaya mengintegrasikan ilmu data sains dengan isu kesehatan mental yang di lingkungan kampus guna membangun sebuah model yang dapat menetapkan tingkat kerentanan depresi mahasiswa secara objektif berbasis data. Baik, untuk efisien waktu, saya memohon izin untuk langsung memasuki slide pertama mengenai latar belakang dan pendekatan dari penelitian ini. Nah, mengapa penelitian ini penting untuk saya lakukan atau dilakukan? Pertama, dari segi urgensi akademik, kesehatan mental itu mahasiswa saat ini menjadi isu yang sangat krusial. Kampus membutuhkan intervensi yang tidak lagi sekedar asumsi, melainkan berbasis data. Kedua, ada faktor pemicu yang kompleks, variabel seperti beban akademik yang tinggi, jam belajar yang berlebih, hingga stres finansial yang sangat tinggi dalam memicu depresi. Kesulitannya adalah memetakan siapa yang berisiko sebelum kondisi depresinya semakin memburuk. Oleh karena itu, saya melakukan pendekatan data science menggunakan Standard Depression Dataset publik dari Kaggle. Metode yang saya gunakan adalah supervised learning dengan algoritma Gaussian clustering. Tujuannya adalah membiarkan algoritma secara otomatis memetakan dan mengelompokkan profil risiko mahasiswa tersebut. Next, di sini ada karakteristik dataset pertama. Data ini berskala cukup besar, yaitu lebih dari 27.000, tepatnya yaitu 27.870 entry data. Responden mahasiswa yang valid dan siap untuk diproses. Satu hal yang sangat menarik dari karakteristik data ini adalah tingginya angka prevalensi jika kita melihat distribusi pada kelas target. Aslinya terdapat 16.308 mahasiswa atau sekitar 58,5% yang memiliki label depresi. Tingginya prestasi ini memberikan fondasi data yang sangat kuat bagi model algoritma kita untuk menggali dan mengidentifikasi seperti apa sebenarnya pada risiko lanjutan dari para mahasiswa ini. Nah, selanjutnya adalah pemrosesan data atau pre-processing. Sebelum masuk ke modelan, data mentah tertentu harus dibersihkan melalui tahap pre-processing. Ada 3 langkah utama yang saya lakukan. Nah, itu yang pertama, penanganan missing value. Pada eksplorasi awal, saya menemukan ada 3 nilai kosong pada kolom financial stress. Karena datanya numerik, kekosongan ini saya imputasi atau saya isi menggunakan nilai median agar tidak merusak distribusi data. Yang kedua ada cek verifikasi. Hasil pengecekan menunjukkan angka 0 untuk data duplikat. Ini membuktikan bahwa dataset memiliki integritas yang sangat baik tanpa redundansi. Yang tiga ada outlier handling. Saya juga mendeteksi adanya beberapa pencilan data atau outlier pada fitur memory. Hal ini saya tangani menggunakan metode IQX checking. Ini sangat penting karena kami sangat sensitif terhadap jarak. Penanganan outlier memastikan jarak antar klaster itu tidak terdistorsi. Selanjutnya ada seleksi fitur atau analisis korelasi. Nah, langkah krusial berikutnya adalah memilih fitur mana yang paling berdampak. Nah, saya di sini melakukan analisis korelasi dan inilah hasilnya. Dari hasil ini bisa kita lihat fitur Swiss
si Dalton itu memiliki korelasi positif yang paling kuat, yaitu 0,546 terhadap target depresi, disusul oleh academic pressure yang memiliki nilai 0,474, dan financial stress itu sekitar 0,363. Di sisi lain, fitur study satisfaction dan age justru memiliki korelasi negatif. Artinya, semakin tinggi kepuasan belajar atau semakin dewasa mahasiswa, risiko depresinya cenderung menurun. Berdasarkan nilai korelasi inilah, saya mengekstraksi 7 fitur utama, termasuk dietary habits atau pola makan, untuk kemudian masuk ke tahap standarisasi sebelum dilatih pada model Padans. Nah, sekarang kita masuk ke modelan inti. Nah, data mahasiswa ini sebaiknya dibagi menjadi berapa klaster sih? Untuk menentukannya, saya itu menggunakan pengujian matematis, yaitu metode Elbow method. Saya menguji dari rentang K9-1 hingga K9-10, seperti yang divalidasi oleh analisis jarak atau CSS. Patahan kurva atau elbow paling tajam dan jelas terjadi pada titik K92. Di titik ini nilai error PCFS turun drastis dari 195 menjadi 162.702. Untuk memvalidasinya lagi, saya menghitung silhouette score pembagian menjadi 2 klaster, dan menghasilkan skor evaluasinya internal tertinggi yaitu 0,1701. Nah, angka-angka ini itu mengonfirmasi secara objektif bahwa pembagi data menjadi 2 kelompok adalah arsitektur model yang paling optimal. Nah, jika selanjutnya, lalu seperti apa bentuk dari 2 kelas tersebut? Nah, modal akhirnya itu membagi total 27.870 mahasiswa ke dalam 2 kelompok besar, yaitu yang pertama ada klaster 0 atau warna biru muda, itu menjadi grup dominan yang menampung 16.571 mahasiswa atau sekitar 59,4% dari total populasi. Selanjutnya ada klaster 1 yaitu biru muda, menampung sisanya yakni 11.299 mahasiswa. Nah, insight yang paling menarik di sini adalah ukuran klaster 0 yang sebesar 59,4% ternyata sangat berkesesuaian dengan presentasi ground truth dan label real pasien mahasiswa depresi yang kita bahas di awal tadi, yaitu 58,5%. Ini membuktikan bahwa tanpa diberitahu label depresinya, kami secara mandiri berhasil mengumpulkan kelompok dengan rata-rata tingkat stres dan beban kelompok tinggi ke dalam satu wadah yang konsisten. Nah, sebagai kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan adalah, pertama, kita membuktikan berjalannya deteksi dini berbasis data melalui implementasi KAMIS. Pola rutinitas mahasiswa beresiko tinggi berhasil dipetakan secara akurat. Institusi kampus tidak perlu bergantung sepenuhnya pada observasi manual yang seringkali terlambat. Nah, kedua, terbukti secara statistik bahwa atribut tekanan akademik dan stres finansial menjadi motor pendorong utama atau driver terbentuknya klaster berisiko ini. Pengujian lebih lanjut menggunakan reduksi dimensi PCA semakin membuktikan bahwa garis batas antara kelompok mahasiswa berisiko dan tidak berisiko terbentuk dengan sangat jelas. Nah, selanjutnya, besar harapan saya semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat baik sebagai referensi akademik maupun sebagai salah satu pendukung pengambilan keputusan dalam upaya deteksi dini dan program pendampingan kesehatan mental mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Saya menyadari bahwa penelitian ini tentu masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik, saran maupun membangun dari Bapak Ibu Dewan Penguji sebagai bahan evaluasi yang penyempurnaan penelitian ke depannya. Terima kasih kepada Ibu atau Bapak atas perhatiannya serta kesempatan yang telah diberikan
kepada saya untuk mempresentasikan hasil pernyataan ini. Mohon maaf apabila selama penyampaian terdapat kekurangan maupun kesalahan tutur kata. Selanjutnya saya akan membuka saran dari Ibu dosen uji. Baik, mungkin kalau dari saya pertanyaannya mengenai pemilihan algoritma ya. Tadi kalau nggak salah dataset Anda itu memiliki variabel target yang namanya depression. Kenapa Anda malah memilih menggunakan metode cluster ini, yaitu kalau nggak salah tadi unsupervised learning seperti K-means dan bukan metode klasifikasi seperti supervised learning? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Alasan saya menggunakan clustering adalah karena tujuan utama penelitian ini bukan untuk sekedar memprediksi hasil depresi atau tidak depresi, melainkan untuk mengeksplorasi dan menetapkan struktur atau pola alami mahasiswa berdasarkan faktor akademik dan sosialnya. Pendekatan unsupervised learning itu memungkinkan algoritma mengelompokkan mahasiswa secara objektif tanpa bias dari label awal, yaitu label depression. Nah, label depression ini murni saya simpan hanya sebagai alat validasi atau evaluasi eksternal. Nah, di tahap akhir guna membuktikan bahwa klaster yang terbentuk secara alami tersebut memiliki korelasi kuat dengan realitas kondisi depresi mahasiswa tersebut. Pertanyaan dari saya tentang jumlah klaster. Jadi pertanyaannya bagaimana Anda bisa yakin bahwa K2 itu adalah jumlah kelompok yang paling optimal dan mengapa tidak dipartisi menjadi 3 atau 4 kelompok? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Nah, saya mendasarkan keputusan ini pada validasi matematis yang terstruktur, Bu. Nah, pertama itu melalui grafik LU method. Terlihat patahan kurva yang paling tajam berada di titik K92 dengan penurunan nilai delta CSS yang paling signifikan yaitu sebesar 32.387. Selain itu, saya menggunakan matriks Kalinski-Habares Index atau KHI yang mengukur kualitas pemisahan cluster. Nah, skor CHI ini mencapai nilai tertingginya yaitu 5.547 pada saat K sama dengan 2. Oleh karena itu, kedua cluster adalah pembagian yang memberikan keseimbangan terbaik antara kualitas pengelompokan dan kemudahan interpretasi model. Pertanyaannya lagi ya, tentang evaluasi model nilai rendah atau sedang. Jadi di tabel evaluasi internet nilai skornya itu ada 0,1701. Nah, bukankah nilai yang mendekati 0 atau kurang dari 0,5 itu berarti model cluster Anda yang buruk dan saling tumpang tindih? Benar, Bu. Nilai sirkuit skor 0,1701 mengindikasikan bahwa batas antar cluster tidak terpisah secara sempurna dan terdapat beberapa irisan data atau overlap. Namun, hal ini sangat wajar terjadi pada data psikologis dan sosial manusia, di mana karakteristik tingkat stres atau tekanan akademik tidak selalu memiliki garis batas atau delineasi yang kaku secara linear, melainkan berbentuk spektrum atau bergradasi. Meskipun nilai silhouette skornya rendah, hasil evaluasi eksternal atau adjusted right index itu menunjukkan angka 0,4624 dengan label asli. Mengingat model K-means itu sama sekali tidak dilatih menggunakan label depresi, kesesuaian ini membuktikan bahwa algoritma tetap berhasil menangkap inti pola pengenalan mahasiswa dengan cukup baik. Boleh Ibu dilanjut pertanyaannya? Mungkin dari saya mengenai penggunaan PCA. Jadi di visualisasi tadi Anda menggunakan metode principal component analysis atau
tidak dimasukkan. Nah, model Cummings ini dalam penelitian tetap dilatih menggunakan 7 fitur akses secara utuh untuk memastikan PCA murni hanya saya letakkan di tahap akhir atau pasca clustering khusus untuk kebutuhan visualisasi, karena data memiliki 7 fitur dimensi yang tidak mungkin digambar dalam grafik spasial secara langsung. PCA prediksinya menjadi 2 komponen utama, yaitu PC1 dan PC2, agar audiens bisa melihat persebaran kelasnya pada ruang grafik 2 dimensi. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya mengenai preprocessing ya, lebih tepatnya di outlier. Jadi di tahap pra-pemrosesan tadi Anda menyebutkan bahwasanya penggunaan metode IGR capping itu menangani outlier. Kenapa Anda tidak menghapus atau mendropnya saja data outlier tersebut supaya data lebih bersih? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu. Nah, saya memiliki metode capping dibandingkan dropping karena dalam konteks penelitian kesehatan mental dan stres akademik outlier atau pencilan merupakan informasi yang sangat berharga. Outlier tersebut mewakili kelompok mahasiswa yang mengalami tekanan ekstrem, misalnya jam belajar yang sangat tinggi atau stres finansial yang sangat berat. Jika data tersebut dihapus, kita justru akan kehilangan profil mahasiswa yang paling beresiko. Oleh karena itu, saya menggunakan capping untuk membatasi nilai ekstrim tersebut ke batas atas atau bawah agar tidak merusak perhitungan Euclidean distance pada Cummings, namun tanpa membuang informasinya. Oke, pertanyaan terakhir dari saya ya tentang batasan diagnostik. Pertanyaan saya, hasil Anda tadi menyebutkan bahwa klaster 0 itu adalah kelompok risiko tingkat depresi tinggi dan dengan 85,7% anggotanya memang berdabel depresi. Dan apakah artinya model ini sudah bisa digunakan pihak kampus untuk mendiagnosis depresi pada mahasiswa? Baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Model ini tuh belum bisa digunakan untuk mendiagnosis depresi pada mahasiswanya, karena model ini tidak bisa dan tidak ditujukan sebagai alat diagnosis medis. Diagnosis klinis mengenai depresi secara mutlak hanya dapat dilakukan oleh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Kontribusi dan fungsi dari model penelitian ini saya adalah sebagai sistem deteksi dini atau early warning system. Model ini memetakan kerentanan atau risiko awal berdasarkan rutinitas mahasiswa. Pihak kampus dapat menggunakan